Selamat siang Pak Riz. Siang Pak Putra. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sini. Gini Pak, kemarin sudah menerima WhatsApp dari saya ya? Iya, sudah saya terima kemarin WhatsApp-nya. Alhamdulillah sudah saya cek. Rubriknya juga sudah saya terima ini. Oke, jadi gini Pak, saya itu kan akan mengcoaching teman saya. Nah itu kira-kira kalau saya mengcoaching teman saya itu profesinya seperti apa ya Pak? Oh iya. Gini Pak Putra, terkait coaching yang nanti Pak Putra sampaikan, mungkin coba mau saya konfirmasi dulu. Mungkin pagi hari ini kira-kira kompetensi coachingnya yang nanti mau Pak Putra kembangkan apa nih? Iya Pak, kompetensinya itu kan ada 3. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu ada mendengarkan dengan rasa, kemudian yang ketiga itu ada memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mungkin ketiga-tiganya akan saya ajukan semua Pak. Nanti yang mau dikembangkan secara spesifik yang mana ini dari ketiga itu? Oh, kalau dikembangkan cara yang spesifik mungkin di poin 1 dan 2 Pak. Yang 1 sama 2. Iya, yang kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan dengan rasa. Iya. Oke. 2 itu Pak Putra. Terus nanti gini, setelah coaching kira-kira Pak Putra mau indikatornya apa nih ketika nanti misalkan selesai di coaching itu? Iya. Tolak ukurnya nanti ketika saya setelah meng-coaching teman saya, mungkin teman sejawat ya, itu si coachingnya itu dia mendapat solusi atas permasalahannya sendiri dari dalam dirinya, gitu. Oke, gitu nggih. Oke Pak Putra, mungkin itu nanti monggo selamat bercoaching nanti dengan rekan sejawat. Ini saya kira untuk prasupervisinya sudah bisa saya lihat nanti seperti itu. Kira-kira saya butuh jadwalnya Pak Aris itu kapan untuk melakukan coaching? Nanti mungkin setelah istirahat siang boleh saya jadwalkan nanti. Mungkin di dekat di ruang guru atau di sekitar ruang guru gitu ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Itu aja Pak Aris, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu sekali. Pak Putra. Monggo. Monggo ndeleki. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam Bu Aminah. Silakan duduk. Terima kasih. Iya, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Terima kasih yang belum. Belum Pak. Oh belum. Wah, selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak. Saya temani Pak Aris ya. Oh boleh. Oke. Bu Aminah, gimana ini ada obrolan apa kita di akhir-akhir ini saya agak Pak, galau Pak. Iya, karena nggak hanya di satu kelas ya Pak, karena saya mapel ngajar agama, berarti kelas 1 sampai 6 itu ada beberapa kelas yang anak yang belum bisa membaca Arab Pak. Padahal untuk anak kelas 5-6 kok belum bisa membaca huruf hijaiyah Iqra 1 itu kan ya sangat disayangkan sekali Pak. Kenapa kok anak kelas 5-6 kok belum bisa baca, padahal pelajarannya saja kan sudah ada baca Al-Quran, terus ada menulis, kenapa kok belum bisa membaca Arab, seperti itu Pak. Oh gitu. Sebentar ya Bu, saya tulis dulu ya. Oke Pak. Oke. Bu Aminah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini Bu Aminah itu mengajar kelas berapa Bu? Kelas 1 sampai kelas 6A Pak. Oh, kelas 1 sampai kelas 6A. Okay. Karena ada 2 rombel Pak. Iya. Oke. Sedikit tadi saya menangkap mengenai problem yang dihadapi sama Bu Aminah. Anak belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, di sini menurut Bu Aminah, ya, anak dikatakan bisa baca tulis Al-Quran itu bagaimana? Cerita dulu ya Pak, dikit ya, pengalaman. Kalau untuk pelajaran agama itu sebenarnya itu bawaan dari rumah Pak. Jadi kok baca Arab kok belum bisa, kelas 5 kok belum bisa baca Iqra, itu berarti di rumah anak itu tidak ngaji Pak, tidak TPQ contohnya. Terus orang tuanya mungkin sibuk kerja, jadi anak itu nggak diberi kesempatan untuk atau diajari ngaji Pak, seperti itu. Karena agama itu ya pondasinya dari rumah Pak. Contohnya kok doa mau makan saja, itu kok kelas 5 kok belum hafal, berarti di rumah itu nggak ada pembiasaan seperti itu Pak.
Oh gitu. Oke. Nah, gini Bu Aminah. Dari Bu Aminah ngajar kelas 1 sampai kelas 6 itu yang mayoritas yang paling banyak belum belum bisa baca tulis Al-Quran itu di kelas berapa Bu? Kalau untuk Iqra 1 ya otomatis yang belum bisa baca banyak yang kelas bawah, Pak. Tapi yang saya khawatirkan sekarang itu kok kelas 5 6 itu loh, Pak. Kan kalau kelas 6 ada ujian praktek, Pak, membaca menulis. Kok masih Iqra 1 aja belum bisa lah. Nanti ujian prakteknya mau seperti apa? Yang saya sayangkan seperti itu, Pak. Makanya saya awali di kelas 5 itu bagaimana caranya anak ini biar bisa baca Iqra gitu loh Pak. Abatasa dulu aja lah Pak, nggak usah yang tinggi-tinggi. Seperti itu. Oke. Ya ini eh, menarik gini ya untuk di kelas sekolah dasar. Oke. Lalu gini Bu Aminah, kira-kira Bu Aminah masih ada progres lagi tidak untuk apa namanya menjawab yang sudah Bu Aminah curhatkan ke saya? Progresnya kemarin itu saya lakukan di kelas 6 Pak. Ya. Jadi nggak hanya kelas 5 gitu. Di kelas 6 itu karena saya persiapkan untuk ujian praktek. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa baca Iqra itu saya buat itu Pak. Pembelajarannya saya print out kartu huruf hijaiyah dan huruf latinnya gitu loh Pak. Jadi A ini tulisannya A kayak gini loh. Terus ba itu seperti ini loh, yang ada titiknya bawah satu itu ba. Saya seperti itu Pak. Dan itu ya belum semuanya ada anak yang belum bisa membaca ini ya masih itulah Pak. Kayaknya belum bisa untuk menangkap secara langsung kalau hanya untuk satu kali gitu. Pertemuan. Oke. Dari kelas 6 tadi membuat pelajaran printout ya. Iya. Alif Batasa gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan persentase Bu ini Bu. Kira-kira yang selama ini sudah Bu Aminah lakukan persentasenya kalau di rentan antara angka 1 sampai angka 10 itu keberhasilannya di angka berapa Bu? Kalau Saat untuk ini. kelas 6 saat ini kan yang belum bisa baca hanya beberapa ya Pak. Iya. Dari 28 siswa yang nggak bisa ya 5, 6. Tapi kan nggak mungkin ketika ujian praktek sama sekali saya juga harus masuk ngajar ujian praktek kok abata kelas 6. Kan juga kayak gimana gitu loh Pak. Padahal kan materinya nggak seperti itu. Iya. Jadi untuk persentase keberhasilannya itu belum begitu kelihatan Pak untuk sekali pertemuan. Untuk sekali pertemuan. Oke. Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Aminah ya untuk di pembelajaran printout tadi. Nah, menurut yang diceritakan Bu Aminah tadi itu kan ada kaitannya dengan karakter keluarga. Iya. Nah, kalau di SD berarti Bu Aminah sekarang jadi guru mapel atau? Guru mapel Pak. Oh, guru mapel. Iya. Menurut Bu Aminah, seberapa penting sih guru mapel itu mengenal karakteristik anak-anak? Ya kalau untuk 100% mengenal tidak ya Pak. Pastinya kita bekerja sama dengan wali kelasnya. Jadi pasti saya tanya anak ini di rumah bagaimana, orang tuanya bagaimana, dia ngaji atau enggak. Terus bagaimana dia setelah pulang sekolah itu ngapain, kan lingkungannya itu kan juga ada TPQ Pak. Lingkungannya ada TPQ tapi anak ini kenapa kok nggak mau ngaji? Seperti itu Pak. Nah ternyata kan saya tanya ke wali kelasnya tuh Pak itu orang tuanya itu nggak pernah memperhatikan anaknya. Jadi sibuk kerja, berangkat pagi pulang malam sudah tidur seperti itu. Oke. Nah ini, jadi tadi ada beberapa yang anaknya mungkin kurang perhatian dari orang tua ya Bu. Oke. Nah menurut Bu Aminah, ketika ada anak yang kekurangan perhatian dari orang tua, itu Bu Aminah sebagai guru mapel itu punya progres apa? Pastinya saya tetap komunikasi sama orang tuanya Pak. Saya tanya bagaimana di rumahnya. Jadi anak-anak itu dipantau langsung sama orang tuanya atau enggak. Terus disuruh ngaji atau enggak, atau hanya
ditinggal gitu loh Pak. Ya. Nah, padahal anak itu kan juga kalau di rumah ditinggal orang tuanya seharian kerja, nggak ada pantauan kan juga sangat disayangkan lah Pak. Kalau kedua orang tuanya kerja terus nggak ada yang memantau. Seperti itu. Gitu. Boleh diceritakan Bu, cara dengan mantau anak itu bagaimana ketika di rumah? Saya kan punya nomor WA-nya untuk beberapa anak ini kan saya masuk di grup WA-nya Pak. WA grup kelas itu saya masuk Pak. Wali murid? Wali murid. Oh, wali murid. Wali murid. Jadi secara tidak langsung ketika mantau anak juga kita mantau orang tua Pak. Oh iya. Karena kita pasti kita tanya orang tuanya dulu, anak ini di mana, lagi apa, tugasnya udah dikerjakan apa belum, hafalan yang kemarin ditugaskan itu sudah diajarkan apa belum, seperti itu Pak. Ada kalanya juga saya pernah memanggil orang tuanya ke sekolah Pak. Jadi bagaimana tindak lanjut untuk si anak ini, seperti itu. Oh gitu. Nah, gini Bu Aminah, dari problematika yang Bu Aminah sampaikan atau curhatkan dengan saya ini tadi, sebenarnya dari dalam diri Bu Aminah itu sudah ada sudah ada solusinya sendiri. Sudah terjawab dari dari dalam diri Bu Aminah itu. Ya, seperti tadi membuat pelajarannya sendiri, kemudian ada pantauan langsung ke anak, kemudian ada bergabung grup WA dengan wali murid. Nah, setelah Bu Aminah tadi melakukan 3 progres tersebut tadi, ya kira-kira ya rentan keberhasilannya kalau dari angka 1 sampai 10 ya itu kira-kira berhasil di angka berapa Bu Aminah? Kalau persentase yang pasti belum maksimal nih Pak, karena untuk memantau lebih lanjut secara langsung kan kita juga kesulitan Pak. Yeah. Jadi harus ada kelanjutannya Pak, tidak hanya berhenti di situ, kita harus konsisten. Yeah. Bagaimana caranya pemantauan itu berjalan. Untuk persentasenya ya mungkin baru separuhnya Pak untuk tingkat keberhasilannya. Oke, 50% ya? Ya, 50%. Kemudian di dalam Bu Aminah tadi menjalankan progres-progres yang sudah Bu Aminah terangkan tadi, adakah daya dukung yang dibutuhkan Bu Aminah? Oh, pasti Pak, kalau daya dukungnya kan juga berupa kita butuh alat ya Pak ya, untuk bagaimana caranya anak itu biar cepat paham ya. Salah satunya kan dengan itu memberikan kayak kartu belajar itu Pak, saya buat, jadi dibuat anak untuk di rumah, jadi nggak hanya di sekolah, saya buat double seperti itu Pak. Itu medianya. Kalau untuk dukungan luarnya ya pasti kita tetap sebagai guru otomatis secara maksimal mungkin lah Pak, bagaimana caranya kita untuk semaksimalnya itu. Seperti itu. Oke. Bu Aminah, selain yang dibuat Bu Aminah tadi ada kartu belajar ya yang dibuat. Nah, ada support atau dukungan lain enggak dari mungkin teman-teman Bu Aminah atau gimana gitu? Pasti Pak. Yang pertama saya mesti tetap bicara sama kepala sekolah. Bagaimana caranya anak ini biar bisa baca. Karena pasti ketika tidak bisa baca itu ya nyuwun sewu, kok disayangkan Pak, kelas 6 mau SMP kok nggak hafal, nggak khatam Iqra 6, itu sangat disayangkan. Dan teman-teman pastinya juga memberikan support. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah terjawab semua Bu, bahkan lengkap ini runtutannya, mulai dari proses belajarnya itu sudah ada, kemudian mulai dari progresnya Bu Aminah juga sudah runtut, kemudian mulai daya dukung Bu Aminah itu juga sudah sudah Bu Aminah sebutkan ini tadi. Nah, kira-kira Bu, kalau tadi persentasenya masih 50%. Nah, ketika ini tadi ditambah dengan yang disebutkan Bu Aminah tadi, konsistensi, kemudian pembuatan kartu belajar, kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah, kira-kira kalau itu semua sudah dilakukan Bu Aminah, itu persentase keberhasilannya berapa persen Bu? Kalau sudah dilakukan semua ya, tapi untuk 100% belum Pak, karena tetap kita harus konsisten. Kalau belum konsisten benar-benar
berjalan konsisten ya tetap belum 100%. Ya 90% insya Allah tercapai Pak. Oke. Nah, ketika ini tadi sudah dilakukan, kemudian Bu Aminah sudah yakin ya 90% tercapai ya. Nah, kemudian ini Bu, kira-kira di minggu depan Bu Aminah masuk kelas itu kapan lagi? Untuk di kelas 6 itu saya hari Rabu jam pertama Pak. Oh, Hari Rabu jam pertama di kelas 6. Kalau untuk kelas 5 hari Kamis Pak, jam kedua. Hari Kamis, oke. Nah, gini Bu, kalau semuanya sudah dilakukan dan 90% tercapai, kemudian menurut Bu Aminah ya, tolak ukur anak itu bisa baca tulis Al-Quran itu menurut Bu Aminah itu anak yang bagaimana? Tolak ukurnya ya berarti dia paling nggak baca Al-Quran Iqra dulu itu udah bisa Pak. Karena kan yang jadi masalah saya itu kelas 6, kelas 5 kok belum bisa baca Iqra 1 Pak, itu sangat disayangkan sekali. Berarti ya bagaimana caranya anak itu paling nggak untuk naik ke Iqra 2, Iqra 3 Pak. Seperti itu, nggak harus kok sampai Iqra 6 karena pastinya untuk ngaji itu sulit Pak. Jujur saja katanya anak-anak itu pelajaran paling sulit itu bukan matematika, agama Pak. Apalagi tidak dapat pelajaran agama itu dari rumah, itu sangat disayangkan. Ya betul Bu. Atas yang Bu Aminah sampaikan ke saya tadi, semuanya dulu sudah sudah dijelaskan satu persatu ke saya. Nah, kemudian ini Bu, ini ketika saya sesi ini Bu, ya di akhir sesi ini saya ingin bertanya, ketika Bu Aminah menceritakan problemnya yang dialami di kelas, kemudian diceritakan ke saya, nah itu yang Bu Aminah rasakan apa ini? Pastinya lega ya Pak ya, unek-uneknya bisa tersalurkan ya Pak. Secara tidak langsung kan berarti mengurangi emosi kita. Mengurangi emosi ya Pak ya. Jadi lega, insya Allah nanti semoga saja bisa terlaksana dengan baik Pak untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Nah, terima kasih Bu Aminah sudah sudah mau berbagi dengan saya yang ternyata memang semua jawaban itu ada pada diri Bu Aminah sendiri ya. Nah, terima kasih, ini waktunya harapan saya nanti untuk kedepannya Bu Aminah menjalankan progres sesuai dengan yang diceritakan ke saya dan mendapatkan hasil yang baik. Begitu, terima kasih Pak Putra sudah mendengarkan unek-unek saya. Jadinya saya agak betul-betul bahagia gitu loh Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit nih Pak. Terima kasih Bu Aminah. Monggo Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Pak Putra. Selamat siang Pak Aris. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini terkait kegiatan yang sudah kita lakukan, coaching ya Pak. Iya. Ini ada 3 tahap yang mungkin harus saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah pra supervisi. Kemudian tadi juga saya sudah dampingi Pak Putro dengan Bu Aminah untuk kegiatan coachingnya ya, untuk kegiatan di Pak Putro. Kemudian ini nanti Pak mau saya sampaikan kegiatan yang pasca supervisi. Kalau Pak Putro sendiri menilai kegiatan yang sudah kita lakukan gimana? Ketika kegiatan itu kita lakukan itu ya alhamdulillah tadi itu berjalan dengan baik Pak. Menurut saya di 3 kompetensi itu sudah saya lakukan. Tiga-tiganya ya, kemarin tiga-tiganya sudah saya lakukan juga. Dan menurut saya di Bu Aminah sendiri juga sudah lega Pak, karena sudah bercerita dengan saya. Indikatornya sudah tercapai ya? Iya, indikatornya juga sudah tercapai gitu Pak. Oke, saya kira kalau memang Pak Putra menyampaikan gitu, berarti sudah yakin bahwa indikator yang ingin dicapai sudah dilakukan gitu. Ini saya boleh sampaikan ya Pak, mungkin yang saya amati kemarin tadi semarin kita sempat sharing. Untuk alur tintanya saya kira sudah dilalui Pak. Tujuannya juga sudah tersampaikan, kemudian identifikasi masalah
kelasnya Bu Aminah kan kelas 5, 6 itu kan nggak Iya. bisa baca Tulis tulisan Al-Quran. Al-Quran ya gitu. betul. Jadi sangat disayangkan sekali sampai harus masuk grup ke orang Iya. tua gitu. Kemudian rencana aksinya juga sudah membuat media kartu, kemudian nanti akan diakselerasi Iya. lagi komunikasi dengan orang tua sampai nanti akan lebih intensif dan Iya. konfirmasi ke itu. Kemudian saya kira presensnya sudah bagus, kehadirannya kemarin sudah bagus. Terus kemudian kemitraan yang udah terjalin saya kira juga sudah bagus Pak. Artinya ngobrolnya kayaknya sudah nyaman nih, santai gitu. Kemudian mendengarkan dengan rasanya juga sudah terjadi gitu. Kemudian ini yang paling penting menurut saya Pak Putro, karena kemarin termasuk indikasi ya bahwa Pak Putro sudah mulai memunculkan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, ini luar biasa sampai detail disampaikan oleh Bu Aminah bahwa sangat disayangkan sekali gitu loh maksudnya kok dari serentetan kelas itu sampai kelas 6 batas saja Iya. itu masih susah gitu ya. Kemudian Pak Putro juga sepertinya sudah memberikan penguatan gitu sebagai coach ke coachingnya, Iya. meyakinkan Bu Aminah bahwa memang ini bagus untuk saya lakukan. Kemudian di akhir ini yang paling penting juga coach sudah merasa bahwa yang nanti akan dilakukan tuh mantap gitu loh, maksudnya merasa terbantu atas kegiatan coaching yang nanti Pak Putro dan Bu Aminah itu mau lakukan. Iya. Nah, kira-kira apa fokus lagi yang nanti mau Pak Putro capai setelah nanti kegiatan coaching kemarin? Iya. Masih perlu ada pengembangan buatan gitu kira-kira? Ya, rencana untuk kedepannya nanti kemungkinan karena kemarin saya hanya ambil dua kompetensi ya. dua kompetensi ya Pak, yang kompetensi 1 dan 2 mungkin nanti kedepannya saya lebih menekankan untuk pertanyaan berbobot ya. Oke, Iya. luar biasa ini. Iya, library saya tambah, kemudian penguasaan kosakata saya mungkin saya perbaiki juga gitu. Itu Pak. Oke. Saya kira itu Pak Putro tadi sudah kita lakukan 3 kegiatan ya, pra, kemudian supervisi dan ini pasca. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih untuk menguasai kompetensi lagi dan belajar tentunya. Iya. Mungkin saya kira itu Pak Putro. Iya, terima kasih Pak Aris waktunya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Iya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak. Pak Aris gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Udah lama ya Pak kita ngobrol-ngobrol Pak. Tadi saya terima WA langsung. Wah, Iya. ini kira-kira kalau hari ini bisa. Waalaikumsalam. Oh, Ini iya. nanti sama Pak Putra saya. Oh ya Pak Putro silahkan. Ya, jadi hari ini saya mau minta waktunya Pak Aris nih bisa sharing-sharing gitu untuk permasalahan siap. saya. Lutfi punya masalah nih. Iya Pak, saya ada Makanya kok masalah. kelihatannya nggak begitu fresh gitu ya. Iya maksudnya. sih. Ya, nanti nggak apa-apa kita ada waktu nanti buat ngobrol. Kira-kira kita mau ngobrol apa? Ya, jadi tuh hari ini tuh saya pengen mempunyai apa ya solusi gitu Pak untuk permasalahan di kelas 7 yang 7 saya ya? ampuh. Khususnya untuk kelas 7B nih Pak. Khusus 7B. Saya kan ngajar IPA ya Pak di Oke. kelas 7B. Jadi di kelas 7B itu saya tuh merasa banyak anak itu yang lebih pasif dibandingkan yang aktif Pak. Nanti setelah ngobrol Bu Lutfi mau gimana nih kira-kira setelah ngobrol kita? Ya saya pengennya hasil dari kita sharing-sharing ini saya bisa menemukan solusi gitu Pak. Buat anak-anak. Iya supaya anak-anak itu lebih aktif gitu. Terutama yang di kelas 7B ini yang menjadi permasalahan saya. Sudah lama masalahnya Bu? Kalau masalahnya sih sudah karena ini pembelajarannya sudah berlangsung sampai 4 kali pertemuan ya Pak 4 ya. kali ya. Ya jadi ya sudah menurut saya sudah menjadi masalah yang harus saya pecahkan karena saya pengennya kan biar cepat selesai. Terus ini anak-anak 7B gimana sih Bu? Ya, jadi gini Pak, di awal pembelajaran dulu waktu saya masuk di kelas 7B itu saya merasa kalau anak-anak itu kurang aktif ya, jadi kurang merespon gitu. Misalkan saya sedang memberi pertanyaan
pemantik itu anak-anak itu tidak begitu merespon saya gitu, tidak menanggapi. Jadi saya kemudian saya jadi kayak, maksudnya hanya sih ada sih beberapa anak itu yang aktif, tapi Di kelas, ya? iya di kelas 7B itu, tapi lebih banyak yang pasif, Pasif. Pak. Kemudian pada saat mereka mengerjakan LKPD pun tuh mereka tuh tidak ada apa ya, tidak ada inspirasi atau tidak ada motivasi untuk menyelesaikan LKPD sendiri. Jadi mereka tuh kalau misalnya kegiatan LKPD itu kan berkelompok, Ya, mereka tuh lebih mengikut dengan anak-anak yang aktif begitu. ikut aja. Iya, kemudian pada saat pengumpulan tugas pun akhirnya anak-anak yang saya anggap pasif ini juga mengumpulkannya itu kalau tidak diminta-minta tuh tidak segera Tidak mengumpulkan segera dikumpulkan. tugas begitu, Pak. Oke, lihat dari kelasnya Bu Lutfi yang 7B tadi tidak aktif, kemudian tidak fokus kadang-kadang gitu, dan ada di LKPD juga sudah nggak bisa maksimal gitu. Kalau menurut Bu Lutfi nih, kalau dikasih angka gitu dari kegiatan KBM yang mengerjakan LKPD, anak-anak itu di angka berapa Bu fokusnya atau kegiatannya mereka menurut Bu Lutfi dari angka 1 sampai 10 nih kira-kira? Yang untuk yang pasif itu, Iya. Pak, ya di angka 60 ya mungkin ya, Pak ya. 60%. Iya, 60. Jadi harapan saya kan ya kalau bisa anak-anak itu bisa di angka 100 ya. Oke. Maksudnya biar aktif. Pengennya 100 nih ya. Pengennya berarti. begitu gitu. Oke. Anak-anak sekarang posisi 60, Bu Lutfi masih pengen nih supaya bisa jadi 100. Kira-kira Bu Lutfi kemarin sudah ngapain sih dengan anak-anak gitu di pas pembelajarannya itu? Oh, maksudnya usaha apa yang saya Iya. lakukan. Jadi pertama saya tahu itu dan menyadari betul itu di pertemuan kedua, Pak. Kedua. Iya, kalau Sudah yang keempat pertama betul kan ya? iya, kalau yang pertama itu kan saya merasa bahwa mungkin masih awal begitu. Kemudian pada saat pertemuan kedua itu saya merasa kok anak-anak itu sepertinya kurang tertarik dengan Prosesnya. dengan kegiatan yang saya berikan gitu. Kemudian pada pertemuan ketiga akhirnya saya memberikan pembelajaran itu yang lebih bervariatif. Saya pada saat itu menggunakan permainan, Pak. Games ya, Iya, berarti ya. melalui games. Tapi yang saya dapatkan ya anak-anak itu kurang begitu antusias juga, masih Ikut masih pelajarannya. sama, masih beberapa anak yang saya anggap pasif ini tuh masih belum aktif juga Ya. seperti teman-temannya. Kalau yang sudah aktif sih tidak ada masalah, Pak. Mereka mengikuti prosesnya itu oke. dengan baik ya, dan hasilnya pun juga memberikan yang terbaik juga gitu. Terus setelah dilakukan Bu Lutfi tadi di awal, kemudian dicoba lagi ya pakai model game, masih dicoba lagi nggak? Setelah games itu ada usaha lagi barangkali Bu Lutfi? Iya, dan yang keempat nih, Pak. Yang keempat Pertemuan ini. keempat itu saya juga mau ganti lagi. Sudah diganti lagi iya, saya ganti prosesnya. lagi. Saya tidak menggunakan permainan, tetapi di sini saya menggunakan anak-anak saya ajak langsung begitu ke lingkungan. Jadi Keluar, saya ajak ya? belajar keluar gitu. Kemudian di sini mungkin yang saya harapkan kan anak-anak, namanya anak-anak itu kan bisa aktif ke sana kemari begitu. Tapi anak-anak yang beberapa saya anggap pasif ini tuh masih sama. Masih sama. Padahal di Iya. luar itu lebih fresh mestinya ya. Lebih fresh. Pasti kan anak-anak kan saya rasa mungkin bosan di dalam kelas atau bagaimana. Jadi saya harapannya pada saat pertemuan keempat itu anak-anak tuh lebih aktif begitu. Tapi ternyata yang anak-anak yang saya nilai pasif di juga. sini tuh masih tetap sama gitu. Masih Ada belum kenaikan nggak perubahan. kira-kira untuk usaha Bu Lutfi yang kedua ini? Kalau menurut saya belum ya, Pak. Belum, masih belum berarti, masih belum. Jadi kayak mereka tuh hanya mengikuti, tetapi mengikutinya itu hanya karena mungkin tidak ingin apa ya, terlihat seperti mengesampingkan apa yang diharapkan gurunya begitu loh. Jadi kayak nggak enak aja, tapi sebetulnya mereka dari dalam diri mereka tuh saya tahu betul mereka tuh sebetulnya masih kurang ada motivasi untuk Ini masih ganjil ikut buat Bu gitu. Lutfi ya? Iya, Masih jadi kan ganjil. saya pengennya gitu. kan anak-anak itu menyenangkan, semuanya senang, terus pembelajaran yang saya berikan itu bisa diterima gitu, punya makna buat anak-anak, harapannya kan begitu. Harapannya begitu ya. Oke. Pertemuan ketiga sama keempat sudah dilakukan nih. Usahanya juga Bu Lutfi udah pakai dua macam kegiatan yang berbeda. Nah, ini
masih ada yang mau diusahain lagi nggak kira-kira? Apa saya perlu menanyakan ke anak-anak ya Pak ya? Menanyakan langsung bagaimana pembelajaran yang menarik buat mereka ya, terutama untuk anak-anak yang pasif ini otomatis ya, maksudnya secara pribadi mungkin bisa saya berikan angket atau saya juga bisa melakukan pendekatan individu begitu. Bagaimana pembelajaran yang menarik buat mereka gitu mungkin ya Pak? Bisa juga sih Bu ya. Nanti jadi usaha yang ketiga ini Bu Lutfi nanti mau coba ya tanyain ke anak-anak. Menurut Bu Lutfi nanti ketika sudah ditanyain ada progres yang mau dicapai lagi nggak? Mungkin dengan cara yang ketiga ini setelah nanti ditanya gitu. Maksudnya apabila sudah ditanyain ke anak-anak cara nanti. saya itu tidak efektif gitu maksudnya? Ya mungkin saya bisa berkomunikasi dengan wali kelas mungkin Pak ya. Saya bisa dibantu wali kelas untuk mencari solusi setidaknya nanti bagaimana biar anak-anak itu lebih aktif begitu. Kemudian nanti mungkin kan dari kalau saya menyampaikan kepada wali kelas kan wali kelas bisa membantu nanti bagaimana biasanya kalau wali kelas itu kan kaitannya dengan orang tua siswanya langsung. Jadi mungkin itu sih Pak, karena kan saya belum menanyakan latar belakangnya anak-anak yang pasif ini gitu ya. Usaha yang luar biasa Bu Lutfi dari mulai pertemuan 3, 4 dan nanti yang mau akan kelima ini ya. Kalau selain wali kelas kemudian nanti sharing dengan orang tua, masih ada support atau kebutuhan lain nggak di nanti Bu Lutfi mau lakukan? Apa ya Pak, saya belum ada gambaran untuk yang lebih lanjut sih Pak. Mungkin yang masih bisa saya lakukan yang itu dulu ya Pak. Iya. Oke, kalau memang nanti mau dilakukan dulu nggak apa-apa, semoga nanti bisa sesuai dengan harapan Bu Lutfi. Terus ini kira-kira mau dilakukan kapan nih? Mungkin mulai hari Kamis ya Pak, karena Kamis itu ada saya masuk kelas lagi sih di kelas 7B ya. Nanti saya coba untuk mempersiapkan. Kemudian nanti setelah dilakukan hari Kamis besok, harapan saya juga nanti semoga nanti ada hasil yang bisa dicapai Bu Lutfi. Nggak apa-apa, tetap semangat ya mengusahakan anak-anak. Terus ini setelah masih ada satu langkah lagi nanti yang mau dilakukan, kira-kira perasaannya gimana? Kita ngobrol-ngobrol tadi gitu. Ya seneng sih Pak, saya jadi lega ya, paling tidak saya punya solusi lah untuk nanti ke depan langkah apa yang saya ambil begitu. Seperti itu. Mungkin itu Bu Lutfi ya. Semoga pertemuan ini bisa membuat hal yang baik untuk kegiatan KPM Bu Lutfi. Itu enggak apa-apa, tetap semangat. Anak-anak yang luar biasa itu memang harus diikuti. Siap Pak. Hasilnya nanti bisa sesuai dengan harapan Bu. Terima kasih mungkin Pak gitu, Aris waktunya. Terima kasih. Selamat siang Pak Putro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aris. Siang Bu Aminah. Siang Pak Aris, silakan duduk. Kayaknya lagi sibuk nih ya. Lumayan Pak. Gimana Saya Pak? boleh minta waktu enggak ya? Boleh, monggo Pak. Ini Bu, mau ngobrol-ngobrol aja sih maksudnya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu. Monggo Pak. Sama Bu Lutfi ya Pak ya. Siap. Izin ya. Sehat kan Pak? Sehat sih Bu, tapi mau agak galau aja. Gini-gini agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Galau aja ini maksudnya. Gimana Pak? Ini tuh Bu kan, ini kan tadi habis ngajar nih kebetulan, terus saya tuh punya anak di kelas 11 tuh. Kayaknya kok apa ya, kompetensinya nggak sesuai yang tak harapin gitu maksudnya kan. Jadi mungkin apalah, maksud saya pengen ngobrol dengan Bu Aminah gitu maksudnya. Oh begitu ya Pak. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan dulu tujuannya? Ya nanti pengen sharing aja Bu, misalkan dengan nanti kita ngobrol paling enggak nanti bisa membuat tambahan saya untuk bisa membuat anak-anak, satu anak sih sebetulnya itu bisa lebih bagus untuk apa, menaikkan kompetensinya gitu. Oh ya. Semoga Pak. Terus
Terus apa yang ingin Pak Aris capai dalam ini kita sharing Pak? Ya paling enggak saya punya gambaran Bu, nanti mungkin setelah kita sharing kan paling enggak saya juga punya sesuatu yang mau akan saya lakukan lah, minimal itu. Siapa tadi Pak anaknya? Namanya Wahyu Bu. Oh namanya Wahyu. Baik Pak, jadi untuk sharing kita hari ini Pak Aris ingin pendampingan lebih kepada Mas Wahyu tadi ya, untuk meningkatkan level. Jadi pengennya juga kasihan gitu loh, kalau levelnya dulu udah di kelas 11 tapi kok nggak naik-naik gitu loh Bu, maksudnya. Itu ketinggalan pelajaran atau seperti apa Pak? Jadi gini, ketika ngajar itu kan kalau di saya kan kelas 11 itu kan ada 2 kompetensi Bu, yang utama KI 3 sama KI 4. Nah di pengetahuan itu kan KI 3 biasanya, kemudian tapi kalau di SMK kan ada KI 4 nih, keterampilannya juga ada gitulah. Wahyu ini kalau belajar engine gitu, kalau tak lihat itu satu memang kadang-kadang nggak begitu fokus kalau pelajarannya. Kemudian ketika hasil akhir, misalkan saya evaluasi bareng-bareng nih dengan temennya di pengetahuan, itu kadang-kadang di bawah KKM gitu, itu nggak 1-2 kali KD gitu, kayak gitu terus. Dari sini Pak Aris sudah melakukan observasi apa Pak untuk kedepannya? Awalnya sih saya anggap agak biasa ya, mungkin belum begitu memahami alur KPM engine gitu ya. 1-2 pertemuan saya lihat kok masih nggak fokus gitu. Terus saya coba pendekatan. Setelah pendekatan itu kayaknya ini kok ada indikasi bahwa penglihatannya juga agak sedikit bermasalah Bu. Artian kalau di belakang itu mungkin nggak bisa melihat gitu loh. Kalau misalkan sedang kasih lihat video atau apa praktik gitu, saya kasih contoh di depan, kemudian kayak gitu-gitu, maksudnya kayaknya kok nggak fokus ya gitu, coba saya pindahkan karena saya lihat kok masalahnya dengan penglihatan gitu, apa anak ini minus ya gitu. Cuman 2 kali saya pindahkan ke depan, menurut saya itu juga belum ada apa nih, kenaikan indikasi bahwa dia tuh agak membaik levelnya gitu menurut saya gitu. Oh berarti itu Mas Wahyu itu mungkin penyebabnya dari itu ya Pak ya, sejak dulu ya Pak ya, jadi bukan hanya baru-baru saja gitu loh Pak, efeknya mungkin baru muncul sekarang gitu sekarang, ya, yang menjadi apa, Mas Wahyu ini sulit untuk melihat untuk melihat. Sempat kepo sih Bu saya waktu itu, Pak Wahyu gitu ya. Nah akhirnya saya coba kasih sedikit apa ya namanya bantuan gitu, sedikit bantuan supaya nanti kegiatan belajarnya itu bisa lebih bagus gitu. Terus bantuan itu saya sampaikan ke temennya Bu, temen gitu, Mas Wahyu ini temenmu nang gitu, tapi kelihatannya kok dalam keseharian kok agak kesulitan ya, apakah kamu punya informasi mengenai Mas Wahyu gitulah. Ada informasi dari temen bahwa kemarin itu Mas Wahyu itu sempat berangkat ngaji, cuman karena pulangnya sudah agak malam boncengan, ternyata hujan itu sempat jatuh. Berarti yang dulunya aja masih terkena ya Pak ya, malah jatuh lagi. Jadi seperti itu ya Pak ya penyebabnya. Kemudian yang Pak Aris lakukan setelah tadi observasi ya Pak ya, setelah itu ada tindak lanjut ke teman-temannya juga kan Pak. Nah setelah itu masih ada lagi nggak Pak? Apakah itu sudah persentase untuk Mas Wahyu ini sudah ada peningkatan? Kemarin sih ketika saya tahu bahwa Pak Wahyu itu kemarin sempat sedikit masalah gitu, karena memang sempat jatuh gitu kan. Akhirnya saya nggak berani konfirmasi langsung sih ke Wahyu, takutnya nanti jadi masalah di kelas gitu. Terus tak tanyain ke temennya, Pak barangkali nanti perlu ada pendampingan khusus gitu untuk Wahyu, untuk dalam rangka mungkin pemulihannya dia supaya lebih agak fokus lagi gitu maksudnya. Nah, nanti hasilnya si temennya ini kemarin si Indra kan tanya sama Wahyu, maksud saya dari hasil itu kan paling enggak saya punya gambaran Ibu, nanti gambarannya mau tak bikin apa gitu. Nah terus setelah ketemu dengan Indra kemarin juga sempat komunikasi saya dengan wali kelasnya, saya tanyain, Bu ngajar si Wahyu enggak, kebetulan enggak ada jam ngajar tapi wali kelasnya tahu gitu maksudnya, bahwa ternyata memang
memang benar, wali kelasnya itu Bu Nisa itu pernah berkomunikasi dengan orang tua untuk izin si Wahyu gitu katanya. Itu sampai lama katanya 3 hari. Berarti untuk mapel lain juga seperti itu ya, Iya, Pak? Nggak jadi hanya mapelnya Pak Aris aja. ternyata mapel yang lain juga sama. Jadi mapel satu dengan yang lainnya ternyata banyak yang menghadapi kondisi yang sama terhadap kondisi Wahyu itu gitu. Ya cuman mereka juga berpikirnya gini, kok Wahyu sekarang begini ya, kenapa ya Pak gitu. Sama-sama bertanya, tapi setelah komunikasi dengan wali kelas ternyata oh iya ada Teman-temannya juga itu Pak, ikut membantu Mas Wahyu ini Pak. Ya ketika saya sudah tahu dari temennya, kemudian wali kelasnya juga sudah konfirm, coba lagi, saya minta temennya untuk jadi tutor Bu. Iya. Jadi di kelas itu ketika praktik gitu ya, misalnya kayak balancing, kemudian kalau di engine itu kemarin sempat setel katod gitu ya, coba dibantu sih Nang gitu, maksudnya barangkali Wahyu agak kesulitan pemahaman gitu, dibantu dikasih tahu gitu. Sudah sih, sudah cukup dilakukan itu, tapi menurut saya juga masih belum gitu. Berarti itu yang kadang-kadang bikin galau kan, itu maksudnya gitu Bu, maksudnya tingkat kemampuannya kan juga terimanya kan lebih rendah dari teman-temannya juga ya Pak ya. Untuk KD yang ini itu yang 2 KD ini agak sedikit lebih rencananya Pak Aris untuk meningkatkan levelnya untuk Mas Wahyu ini gimana Pak? Nanti gini mungkin kalau saya, kalau memang dari cara yang kemarin belum menurut saya sih belum sih gitu, maksudnya mau saya coba Bu, kasih waktu, nggak apa-apa lah nanti di sela-sela kegiatan jam mengajar saya gitu ya, misalkan yang di engine, coba nanti kalau memang Wahyunya mau gitu, selain tutor sebaya tadi, saya coba mau kasih jam sedikit tambahan di luar jam, tapi ya tentunya nggak setiap hari sih, saya juga kan ngajar les lain gitu, tak kasih jam tambahan supaya ya misalkan setengah jam 45 menit cukup lah untuk istilahnya apa ya, kalau orang sedikit di privat gitu loh Bu, maksudnya ngejarnya levelnya dia tadi mungkin bisa tak ajari di sela jamnya dia dan saya di luar privat itu, biar Mas Wahyu ini juga cepet Pak nangkap pelajaran panjenengan, biar agak punya perhatian dikit lah gitu, maksud saya bantu itu gitu maksudnya. Itu udah bagus Pak. Untuk pendampingan lebihnya atau untuk tutor sebayanya kan tadi udah dilakukan sama Pak Aris. Lah seandainya Pak di jalan di tengah perjalanan anak ini banyak sekali kegiatan jam pelajaran sehingga anak ini sulit lagi Pak untuk menerima pelajaran lagi. Gimana, kalau Pak? Nanti ada niatan dari saya sih, maksud saya biar memang tidak terlalu hilang gitu ya, maksudnya udah lupa Pak gitu, maksudnya paling enggak coba nanti waktunya akan saya lebih intensifkan dulu, misalkan kalau seminggu kan biasanya kita ketemu 1 kali, ya coba nanti di sela jam ngajar saya kan itu nanti coba tak selain aja. Tapi selama 2 kali gitu selama ini juga udah ini ya Pak ya, berarti udah ada peningkatan untuk Mas Wahyunya ini belum Pak, selama ada tutor sebaya, terus Pak Aris juga udah observasi ke guru lainnya, mapel lainnya, seperti itu. Kalau peningkatan sih saya lihat ada, tapi menurut saya belum cukup gitu loh Bu, maksudnya belum cukup nih. Berarti apa yang ingin Pak Aris lakukan lagi Pak? Ya nanti mungkin akan saya coba komunikasikan lebih jauh mungkin ke orang tua Bu. Ini yang nanti mungkin akan saya lakukan. Artinya gini, kalau satu tadi mungkin dengan pemberian waktu masih belum cukup, saya mau minta informasi lebih detail mengenai kira-kira Wahyu itu fokusnya di jam berapa sih Bu, hari apa, kemudian pendekatan saya harus bagaimana gitu. Mungkin nanti akan lebih ke wali murid mungkin kalau misalkan saya gitu. Itu udah bagus sekali Pak Aris. Jadi rencana pendampingan gitu Pak, pendampingannya Pak Aris untuk Mas Wahyu ini sudah bagus juga. Tutor sebayanya kan biasanya anak-anak lebih itu ya Pak ya sama temennya, agak enak gitu ya, agak enak ngobrolnya kan juga agak enak. Jadi untuk tambahan privat, meningkatkan levelnya Mas Wahyu ini. Nah kira-kira kapan Pak Aris ini mau? Nah ini waktunya yang kadang-kadang bikin galau itu Bu. Ini kan udah di semester nih, semesternya sudah mau selesai, padahal kadang-kadang saya juga harus menyelesaikan KD ya gitu. Betul. Mungkin secepatnya besok lah, besok nanti karena saya siang ada jamnya. Besok itu hari Jumat, Jumat ya Pak ya. Agak siang setelah istirahat saya ada jam, nanti mungkin tak sampaikan dulu ke Wahyunya. Atau nanti kalau temennya mau nemenin di
jam tambahan itu juga nggak apa-apa, mungkin biar tambah semangat Diperbolehkan ya Pak ya, nggak kan apa-apa. ada temennya kan biasanya ada motivasi lain lagi. Betul. Berarti rencananya Pak Aris seperti itu nggih. Nanti gini Pak, Pak Aris melaksanakan rencananya Bapak, itu butuh dukungan apa lagi Pak yang dibutuhkan? Yang jelas gini Bu, karena praktek nggih. Jadi saya nanti juga mau izin gitu ke kepala laboratnya, kepala lab paling enggak, karena saya nganu nih menggunakan jam tambahan lebih ya di luar KPM-nya. Paling enggak minta izin ke kepala lab, kemudian domain, kemudian nanti juga mungkin koordinasi ke wali kelas dan orang tua bahwa mungkin Wahyu agak terlambat loh Bu pulangnya gitu kan, biar nanti nggak dicari. Biar nggak dicari. Kok ini kok belum pulang kenapa gitu kan. Tapi jelas yang penting adalah Wahyu mau nerima dulu. Karena kan ini usaha saya gitu untuk naik level di pelajaran, nanti mau nerima dulu. Rencana yang sangat luar biasa sekali ya Pak Aris ya. Semoga baik ke depannya. Lah untuk ini Pak, karena kita dari tadi udah beberapa menit ya Pak kita sharing. Udah lama ya? Belum ya? Belum Pak. Oh, belum. Masih ada waktu Pak. Masih ada waktu. Yang Pak Aris rasakan apa Pak? Ya, selama kita ngobrol. Aduh, keringat dinginnya sih nggak terlalu Bu, sudah agak lega lah maksudnya gitu. Udah enakan aja, nanti moga-moga bisa melakukannya gitu. Udah plong maksudnya, sudah diajak ngobrol ini. Enak ya Pak ya, agak lega ya. Sudah agak lega. Terus Pak Aris, dari tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya Pak ya tentang Mas Wahyu yang pernah jatuh pada saat SMP, terus hujan-hujan jatuh lagi, sampai Pak Aris juga tutor sebaya untuk anak-anak. Nah, kesimpulannya yang Pak Aris ini apa Pak yang mau diambil? Ya, jadi nanti saya harus mengusahakan betul, karena memang Wahyu ini kan kasihan menurut saya kalau harus terlambat dengan teman-temannya, karena semester besok dia harus sudah PKL gitu. Kalau nanti nggak tuntas di semester ini juga jadi kelas 2 ya Pak ya berarti. Itu udah masalah karena udah kelas 2. Ya, kesimpulan saya coba nanti harus mengusahakan supaya si Wahyu untuk bisa lebih sesuai dengan level dan kakaknya. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak untuk peningkatan level untuk Mas Wahyu ini. Semoga juga itu juga trauma juga ya Pak ya untuk Mas Wahyunya ya. Karena bisa jadi kan itu kayak kalau penglihatan kan bisa sarafnya ya. Semoga juga pengobatannya juga lancar. Pak Aris juga dengan tutor sebaya sama bekerja sama dengan guru lain juga lebih baik. Seperti itu nggih Pak. Nanti bisa kita ngobrol lagi untuk nanti di nggih kasih waktu lagi buat siap aja. WA aja Pak. Siap. WA aja kalau memang butuh waktu. Saya sempatkan waktunya. Seperti itu nggih Pak. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Pak Aris juga. Terima kasih, saya udah agak sedikit lega ini. Saya tak lanjut. Masih ada jam lagi soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam. Kasih Bu Amina. Kasih Bu Lutfi.